Assalamualaikum, nama saya Lizatini Zulfa, biasa dipanggil dengan Liza. Saya adalah leader Google Educator Group atau GEG wilayah Pasuruan. GEG adalah komunitas para pendidik untuk saling belajar, berbagi, menginspirasi, atau berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Siapapun dapat bergabung di komunitas ini. Anda yang merupakan kepala sekolah, admin sekolah, mahasiswa, siswa, atau pendidik, atau siapapun yang tertarik untuk menggunakan Google di dalam pembelajaran, dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kami melalui GEG Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan bergabung. Hai semua, nama saya Irma Nur Fatimah. Saya adalah Google Educator Group Leader di Depok. Saya bersama rekan-rekan saya yang lain dari GEG Depok senantiasa berbagi mengenai praktik baik pemanfaatan teknologi di pendidikan. Nah, kami punya banyak kegiatan di GEG Depok dan tidak sendirian. Saya ada Bu Bunda, kemudian ada Bu Mary, ada Pak Bayu, ada Pak Arifin, Pak Asep, dan masih banyak lagi teman-teman yang lainnya yang mendukung pergerakan ini dan banyak aktivitas baik untuk guru maupun untuk siswa. Ingin tahu kegiatan GEG Depok lainnya? Saksikan terus dan ikuti IG dari GEG Indonesia dan juga YouTube Live dari GEG Indonesia. Sampai ketemu! Iya, selamat pagi Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan. Selamat datang, selamat bergabung kembali di kegiatan GEG Event Epic kali ini. Saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali ikut atau baru pertama kali melihat gitu kegiatan GEG kita. Hari ini hari yang spesial Bapak Ibu karena GEG Indonesia kita akan melaksanakan kegiatan bareng dengan GEG Epic Event gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin tadi sudah lihat gitu ya video tentang GEG. Nah, pepatah mengatakan Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum saya jelasin tentang ini kegiatan apa, event ini tentang event apa, saya kenalin diri dulu ya Bapak Ibu. Jadi, nama saya Anton, saya adalah salah satu pendidik di Tangerang Selatan, saya ada di SMA Atalia. Lalu saat ini saya dipercayakan untuk jadi GEG Leader di Tangerang Selatan. Nah, kalau tadi Bapak Ibu lihat gitu ya tentang GEG, apa sih GEG itu? GEG itu adalah kalau kepanjangannya itu Google Educator Group gitu. Jadi kalau namanya Google Educator Group gitu. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan atau mempunyai kecintaan passion yang besar tentang pendidikan yang memang kita banyak berbasiskan terkait dengan Google Workspace for Education gitu Bapak Ibu. Jadi di sini kalau dijelaskan tadi di video juga adalah wadah untuk kita sama-sama berkomunikasi. Wadah untuk sama-sama kita saling berbagi, berkolaborasi terkait dengan proses pembelajaran yang lebih baik gitu ya Bapak Ibu, untuk proses pembelajaran lebih baik bagi anak-anak yang kita didik. Nah, itu tentang GEG-nya Bapak Ibu. GEG ini ada di berbagai macam tempat ya Bapak Ibu, ada yang di tingkat kabupaten, kota, ada yang di provinsi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau lihat gitu ya silahkan searching aja di Google gitu ya, lalu Bapak Ibu ketik Google Educator Group atau GEG, nah nanti ketahuan tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu di kota mana silahkan cari, kalau ada silahkan kunjungi websitenya atau kunjungi Facebooknya atau kunjungi media sosial yang ada untuk Bapak Ibu bergabung gitu, karena di situ kita belajar banyak sih Bapak Ibu, kita berkolaborasi banyak dengan pendidik yang memang udah punya, oh ternyata saya bisa belajar ini ya dari Bapak ini, kita bisa belajar ini dari Ibu ini gitu terkait dengan proses pendidikan. Jadi silakan Bapak Ibu, saya dorong sekali untuk Bapak Ibu bergabung dengan GEG. Nah, hari ini kita masuk dalam event GEG Epic Bapak Ibu, yaitu event untuk Asia Pasifik. Jadi event hari ini nggak cuma di Indonesia gitu ya Bapak Ibu, tapi juga nanti akan dilihat se-Asia Pasifik. Bahkan kita akan masukkan dalam satu channel yang bisa dilihat juga secara dunia Bapak Ibu. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini karena hari ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Hari ini
temanya adalah untuk kita bagaimana bekerja lebih smart gitu. Iya, kerja sih perlu kerja keras ya, perlu tanggung jawab, perlu kerja luar biasa, extra mile gitu. Tapi nggak cuma situ Bapak Ibu, kita juga perlu kerja dengan cerdas gitu, kerja dengan smart gitu ya. Nah, ada satu topik yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya mengenal beliau di salah satu event Google bareng-bareng gitu ya, kita waktu berjuang untuk jadi Google Trainer gitu ya. Saya undang saja nih untuk pembicara kita. Silakan Pak Andreas boleh bergabung bersama-sama dengan kita. Halo, selamat pagi Pak Anton. Ya, selamat pagi Pak Andreas. Pagi Pak, apa kabar Pak? Ya. Oke, Bapak Ibu, ini Pak Andreas yang akan membawakan sesi kita hari ini, akan memimpin kita sesi hari ini. Ada satu topik nih akan Pak Andreas bawain dengan luar biasa buat kita sama-sama belajar gimana kita kerja lebih smart gitu ya, nggak hanya kerja keras, nggak hanya kerja luar biasa, tapi kita juga perlu smart gitu ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya boleh dong Pak Andreas kenalin diri dulu nih gitu, singkat gitu ya tentang Pak Andreas. Pak Andreas dari mana, mungkin mengajar, dari sekolah apa, mengajar apa, lalu ada di GEG mana nih Pak Andreas? Silakan Pak Andreas. Oke, terima kasih Pak Anton. Salam kenal, halo educators dimanapun berada ya, para pendidik dan juga semua insan pendidik ya, yang tadi udah disebutkan di slide tadi, siapapun yang punya passion untuk berubah lebih baik lagi. Saya Andreas Tiono, saya guru sekolah dasar di Kota Malang, tepatnya di SD Anak Saleh. Saya bergabung di GEG Malang, gitu, mantap. Cukup ya, kenalannya itu aja ya. Panggilannya ya, biasanya sih Pak Andre sih, kenalnya Pak Andre. Identitas lain nanti aja gitu ya Pak ya. Bisa ditanyakan di kolom chat juga ya kalau betul. penasaran ya. Oke, nah Pak Andreas, kan salah satu pergumulan kita jadi guru nih ya, masalah admin nih Pak Andreas. Bener gak Pak Andreas gitu ya, terkait admin. Betul. Yang, aduh kayaknya itu menyita cukup banyak waktu kita ya untuk bikin admin. Nah, ada nggak nih dari Pak Andreas untuk kita gimana ya Pak bikin admin yang lebih efektif mungkin, lebih efisien untuk kita akhirnya jadi guru tuh bisa cepat ngerjain admin. Jadi akhirnya kita punya waktu lebih banyak untuk memperhatikan anak-anak, untuk bergaul dengan anak-anak gitu ya, tahu keseharian mereka, dan kita bisa banyak tanamkan tentang nilai-nilai kehidupan gitu. Jadi nggak terjebak dengan admin sampai 80% waktu kerja kita cuman buat admin gitu ya Pak Andreas ya. Nah, Pak Andreas mau berbagi tentang hal itu, silakan nih Pak Andreas, boleh dibagikan. Betul sekali Pak Anton ya. Jadi memang permasalahan terbesar saya ini sebagai seorang guru itu di masalah administrasi ini tentunya. Yang itu apa ya, seperti menghabiskan waktu kita gitu ya, separuh dan bahkan lebih dari separuh. Lebih Pak, lebih. Mendampingi anak-anak habis untuk persiapan admin aja ini. Nah, makanya hari ini saya ingin berbagi praktik baik yang udah saya lakukan, yang itu juga mungkin nanti bisa dicoba juga untuk teman-teman para educator semuanya ini, supaya istilahnya mereka punya, oh iya ya, ini kayaknya bisa nih kita praktekkan bersama gitu Pak Anton. Ya, oke Pak Andas. Ya Bapak Ibu silakan ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya laptop saat ini siapkan gitu ya, karena ini akan ada banyak ilmu nih yang kita belajar dari Pak Andreas gitu ya. Siapkan gitu ya. Silakan buka akun masing-masing gitu ya. Kalau udah punya akun belajar.id atau di sekolah juga udah punya akun Google Workspace, silakan Bapak Ibu siapkan itu, karena kita akan banyak kerja di dunia itu gitu ya Bapak Ibu, di Google Workspace for Education. Silakan Pak Andreas, gimana nih Pak Andreas? Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para educator, selamat pagi para pendidik dimanapun berada. Salam kenal, saya Andreas Tiono. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang satu fasilitas yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk bekerja lebih smart, not hard, ya, seperti yang disampaikan Pak Anton tadi. Jadi permasalahan terbesar di administrasi yang mungkin juga dialami oleh teman-teman atau saya sendiri ya tentunya, mungkin saya best practice-nya ke diri saya sendiri itu, ya saya tuh dari dulu tuh sangat kesulitan sekali ketika saya diminta untuk menyerahkan, mengumpulkan atau istilahnya itu mendata RPP yang udah kita buat gitu. Nah, RPP ini juga
RPP ini kan juga satu tagihan besar oleh Pak Anton ini ya, selaku kepala sekolah ini kan ya. Setiap pagi ini selalu harus ada di meja saya ini, harus ada di meja saya gitu ya Pak Anton ya. Guru-guru yang nggak nyerahkan RPP nanti wah, jadi tagihan besar. Nah, RPP ini akhirnya jadi momok untuk semua guru yang akhirnya karena beberapa kebijakan itu yang justru memberatkan kita sebagai seorang guru gitu Pak Anton. Tentunya mengaca dari itu saya mencoba ya hari ini kita sharing saja teman-teman. Jadi saya mencoba membuat RPP kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan Google Workspace ini. Nah, ini bayangan kalau udah deadline, udah banyak kerjaan, pastinya stres nih Pak Anton. Apalagi kalau Pak Anton udah WA saya nih, mana RPP-nya? Hari ini mau ngajar apa gitu ya. Ya memang kalau kita mau ambil gampangnya Pak Anton, kita tinggal download sih sebetulnya bisa. Di internet itu banyak banget, udah tersedia lah, mulai dari tema 1 sampai tema apa itu ada. Cuman pertanyaannya, apakah nanti kita ajarkan ya di kelas gitu? Apakah plan itu, rencana itu udah sesuai gitu? Karena kalau kita lihat di pengertiannya sendiri, bahwa RPP itu adalah sebuah rencana kegiatan yang kita gunakan untuk tatap muka sama anak-anak. Nah, kalau misalkan kita ngambil di internet nih Pak Anton ya, akhirnya kan bisa jadi itu rencana orang lain yang kita pakai gitu kan Pak. Dan belum tentu pas banget sama yang ada di sekolah kita gitu kan. Bisa jadi oke lah memang sudah sesuai, KIKD-nya sesuai, langkah-langkah kegiatannya sesuai. Tapi bisa jadi ketika kita ajarkan, loh padahal aku pengennya nggak seperti ini ngajarnya, kok aku harus didikte seperti ini. Nah itu permasalahan selama ini seperti ini Pak Anton. Yang terjadi di lapangan itu seperti itu. Jadi kalau saya coba kemarin diskusi juga sama beberapa teman-teman, apa sih permasalahan terbesar pada saat kita nyusun RPP, dan ini kayaknya hampir sama dengan saya alami. Jadi ada lima masalah besar. Yang pertama itu masalah waktu, karena nyusun RPP itu menyita waktu guru. Bayangin Pak Anton kalau misalkan kita masih pakai RPP format lama itu, kita minimal satu RPP untuk satu pertemuan itu bisa sampai 20 lembar loh Pak Anton. Waduh, bisa bikin buku berarti ya Pak, kalau 1 semester ya Pak? Aduh, tinggal ngitung ya. Padahal di dalam satu pertemuan itu ada satu RPP. Di satu tema itu kan gini, satu tema itu ada 4 subtema. Dalam 4 subtema itu ada 6 PB, 6 pertemuan. Nah itu tinggal ngalikan aja tuh. Berarti dalam 1 tahun, dalam 1 semester kita berapa RPP kali berapa halaman itu. Itu. Terus kemudian kalau misalkan di RPP itu biasanya pengembangan indikator yang kita kadang terjebak pada buku guru dan buku siswa yang akhirnya kita ngikut aja yang di sana gitu. Padahal butuhnya guru itu kan ada pengembangannya, ada inovasi lah gitu. Kemudian yang ketiga, penentuan model pembelajaran. Nah, ini sering diabaikan karena fokus pada administratif saja. Akhirnya siswa ya seolah-olah kita ini ngikut aja apa kata Bu Cek, kayak robot lah istilahnya. Udah gurunya kayak robot, nanti siswanya juga kayak robot gitu lah akhirnya. Dan yang selanjutnya adalah penyusunan langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini nih yang berat buat kami Pak Anton. Gimana banyak banget tuh titipan-titipan yang membingungkan guru. Mungkin Pak Anton pernah ya, kalau RPP itu harus mengandung unsur PPK gitu ya. Harus mengandung unsur PAK, pendidikan anti korupsi, harus ada mengandung unsur lingkungan hidupnya. Sekarang ditambah lagi yang terbaru, harus 4C. Gitu kan? Harus ada mana nih langkah pembelajaran yang menunjukkan collaboration-nya, mana yang menunjukkan critical thinking-nya. Waduh, akhirnya tuh semakin membingungkan lagi tuh Pak Anton. Ini meletakkannya di mana nih? Harus ada PPK, harus ada PAK, harus ada lingkungan hidup, harus ada 4C. Wah, tambah buyang. Titipannya banyak ya Pak ya? Iya, karena banyak titipan itu tadi gitu. Padahal kalau back to pengertian sendiri kan rencana kita mau ngajar anak-anak gitu kan. Tanpa secara implisit disebutkan pun kita juga sudah mengandung semua langkah-langkah yang ada di sini gitu. Semua titipan-titipan ini sebenarnya sudah ada gitu. Dan yang terakhir nih, terkadang di pengembangan penilaian itu yang kita tidak bisa leluasa karena terkadang kita tidak sesuai dengan maksud dan tujuan guru. Nah, ini masalah-masalah yang kayaknya kalau saya melakukan survei gitu ke teman-teman, khususnya di Kota Malang dan sekitarnya gitu, ketika kita sharing, kayaknya ini deh Pak Anton. Gimana nih kalau di sekolah Pak Anton kira-kira sama nggak ya? Iya betul Pak, sama persis nih Pak. Jadi bagian kontekstualisasi, jadi kan setiap sekolah tuh pasti unik ya, kondisi muridnya unik gitu, kondisi gurunya unik, kondisi geografisnya,
sosiologisnya gitu ya, itu pasti beda-beda gitu. Nah, ketika kita mau bikin RPP harusnya kan hal-hal itu yang terutama kali dipertimbangkan gitu ya, Pak. Nah, cuman kan kadang biar gampangnya kita lihat RPP mana, ada di mana gitu kan, lalu kita ambil tanpa kita kontekstualisasikan gitu ya. Dan Dan kadang itu memang akhirnya jadi nanti bukan kita banget kan ya Pak ya? iya, betul Pak. Betul, itu tuh Oke, jadi PR nah banget sih. saya sepakat sih Pak dengan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Mas Menteri di salah satunya itu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini saya kutip dari akun kementerian, di mana sekarang di arah kebijakan baru itu kan kita udah nggak perlu ribet-ribet lagi kalau buat RPP. Kalau dulu itu kan ada format yang kaku ya. Nah sekarang tuh bebas sebetulnya. Guru udah secara bebas dapat memilih, membuat dan menggunakan atau mengembangkan format RPP. Artinya kita bisa diberi kebebasan gitu. Makanya hari ini pas banget nih sesuai dengan arahan dari kebijakan kementerian. Udah Dan merdeka berarti ya, yang Pak ya? kedua, merdeka banget nih, RPP-nya merdeka, nanti ngajarnya juga merdeka. Kemudian kalau dulu itu RPP itu ada 13 komponen kalau nggak salah Pak. Nah sekarang itu cuma ada 3. Ada 3 komponen dan kalau dulu itu ada 20 halaman, sekarang cukup 1 halaman. Nah ini yang membuat saya itu bahagia banget Pak. Sekarang saya senang sekali buat RPP sekarang karena sudah cuma 1 halaman. Nah tapi walaupun 1 halaman, kalau kita nggak bisa bekerja secara smart, akhirnya juga apa ya istilahnya beban juga sendiri ya Pak ya? halaman gitu ya. Nah makanya hari ini pas banget kalau teman-teman yang pengen membuat RPP 1 halaman dibantu dengan kecanggihan Google Workspace. Nah ini tempatnya nih, GIG EPEK ini tempatnya gitu. Nah jadi kalau sekarang tuh kita cuma ini intinya di RPP tuh hanya cukup ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran sama asesmen dan cukup 1 halaman. Nah ini yang akhirnya kita dipaksa untuk membuat inovasi di penyusunan RPP sehingga saya ingin RPP nanti yang saya buat itu yang pertama mudah nginput datanya, mudah diakses, mudah diedit, mudah dikembangkan lagi. Yang kedua cepat. Nah, jadi nggak perlu kita apa ya nyusunnya itu kalau dulu itu di awal semester tuh kita udah buat RPP nih Pak untuk 1 semester. Nah sekarang nggak perlu, bisa jadi kita tiap hari buat nggak ada masalah. Karena apa? Cuma 1 halaman dan kita udah tahu caranya nih. Kemudian harus praktis, simple dan dapat dibantu oleh teknologi. Nah salah satunya teknologi yang kita pakai Google Workspace dong tentunya. Ini akan banyak sekali membantu. Kemudian supervisi nih, kepala sekolah nih kayak Pak Antoni dapat mudah menemukan dan melakukan supervisi RPP yang disusun oleh guru. Jadi dengan bantuan Google Workspace nanti Pak Anton nggak perlu lagi ribet-ribet nih mau ngecekin RPP-nya teman-teman guru itu gimana ya. Nah nanti kita akan buktikan secara langsung ya. Dan ya ini permasalahan saya nih, kadang kalau udah buat RPP lupa naruhnya, akhirnya ceritanya tuh nggak tahu di mana. Nah dengan bantuan Google Workspace ini nanti file RPP itu akan tersimpan rapi di drive kita dan bisa kita buka kapan aja, dan kelebihannya juga nanti bisa langsung dipantau dan disupervisi oleh Pak Kepala Sekolah kita masing-masing. Seperti itu Pak kurang lebihnya. Jadi di praktis tadi juga ada paperless ya Pak berarti ya? Jadi udah pasti sangat udah paperless banget. Nah jadi di sini saya coba pengalaman saya yang mempermudah saya Bapak Ibu ya. Tentunya di luar sana pasti juga ada yang lebih mudah lagi ya teman-teman, cuman harus kita undang ya Pak Anton ya di next ya. Ada yang lebih mudah dari yang cara saya pakai ini kayaknya perlu diundang nih, karena kan cukup membantu sekali gitu kan ya. Nah di sini saya memanfaatkan Google Form, Google Doc, Google Sheet sama bantuan AutoCAD. Nah selama ini kan mungkin Google Form tahunnya teman-teman hanya buat survei sama buat soal online ya Pak ya? Iya betul Pak. Hari ini saya coba deh buat untuk RPP gitu. Nah, kok bisa ya? Ya kita coba aja ya, kita coba nanti supaya nanti kita membantu dan memudahkan kita. Kemudian nanti kita disupport sama Google Doc dan nanti pengolahan datanya menggunakan Google Sheet. Oke, mungkin saya langsung bisa demo aja ya Pak ya? Iya silakan Pak, silakan. Nah, biasanya kalau kita bikin RPP kan langsung di Word gitu atau di Google Doc kan ya Pak ya? Biasanya kan kita gitu ya. Nah sekarang kita coba biar kita lebih smart nih ya. Kita pengen buat RPP-nya tuh dari Google Form nih. Nah, ini saya sudah coba buat contohnya nih rencana pembelajaran nanti. Nah yang pertama di awal ini ada email kepala sekolah. Tujuannya untuk apa sih? Nah nanti kita setelah nanti kita buat ini langsung tersubmit otomatis nih ke Pak Anton selaku kepala sekolah misalkan ya. Hari ini Pak Anton kepala sekolah saya ini jadinya ya. Kita uji cobanya gitu ya Pak ya, demonya ya. Jadi nanti saya coba isi, saya buat dulu, ini sudah saya buat ya untuk contoh formnya. Jadi cuman ada 3 bagian seperti yang disampaikan tadi di kementerian tadi. Ada tujuan pembelajaran, bagian kedua tentang kegiatan pembelajaran,
yaitu ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup, dan di bagian akhir ada assessment atau penilaian. Nah, ini kita tinggal buat aja di Google Form sederhana aja, tetapi nanti kesederhanaan itu benar-benar membantu kita gitu. Nah, saya coba isi ya ini. Nah, ini emailnya Pak Anton benar ya ini ya? Iya, betul Pak. Oke, ini sudah saya coba isi. Nah, ini biar agak lebih cepat aja demonya, jadi nanti kita bisa sharing-sharing juga sama teman-teman. Ini saya tinggal pilih aja, ini kayak kelas 1, semester 1, ya contoh aja ya, tema 1 tentang misalkan contoh diriku, kemudian subtema 1, misalkan aku dan keluargaku, ini masuk ke PB ke-1, ini waktunya. Ini yang bagian awal, untuk data identitas sekolah. Nah, ini masuk ke... Boleh diulang Pak, dari awal Pak, pelan-pelan aja Pak, biar kebayang alurnya teman-teman. Oke, siap. Jadi yang di awal ini yang di awal ini kita masih di identitas RPP, Pak. Nanti supaya RPP ini punya identitas, nah nanti saya tinggal inputkan nama sekolah saya, misalkan nama sekolah teman-teman, para educators, kemudian kita tinggal pilih kelasnya, misalkan saya contoh kelas 1, semester ganjil gitu ya. Kemudian temanya kan kalau di kami ini kan pakai tema-tema nih Pak Anton ya, misalkan saya ambillah gampangnya tema 1. Nah, deskripsi tema itu kan nanti bisa berubah-berubah. Nanti kalau untuk teman-teman yang mapel gimana ya, dia tinggal pilih aja mapel atau tinggal nambahin mapelnya apa. Kemudian nanti di sini kan berarti bisa diisi dengan subtema atau nama subbabnya, Anton. Jadi bisa dipakai, artinya format ini nanti bisa dipakai untuk guru-guru mapel juga, nggak hanya guru-guru tematik gitu ya. Ini saya contohkan yang tematik aja ya, karena kan sebagian besar di Indonesia kan kita pakai tematik nih. Kemudian subtema 1, kemudian nama subtemanya misalkan aku dan keluargaku, disesuaikan aja sama di yang sedang dipelajari. Kemudian pembelajaran keberapa? Ada pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alokasi waktunya tinggal diisi sendiri aja. Nah, ini bagian awal nih untuk identitas RPP-nya. Kemudian kita next. Nah, ini tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Yang mencakup dikasih keterangan ya. Keterampilan yang itu loh, apa namanya, ABCD itu. Iya, betul Pak. Ya, behavior, condition, sama degree. Nah, di sini teman-teman tinggal isi aja. Di sini juga udah saya kasih keterangan sih, awali dengan menuliskan nomor urut, contoh 1 dengan membaca teks. Nah, ini kan udah ABCD ya. Ini udah tujuannya nih bebas, misalkan ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, tinggal diisi saja sih menurut saya sesuai dengan pembelajaran hari itu. Kalau misalkan satu pertemuan paling banyak sih juga 2 atau 3, itu udah banyak banget nih tujuannya. Ini bagian pertama tentang tujuan pembelajaran. Kemudian next di berikutnya adalah tentang kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran kan ada 3 nih, pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup. Nah, pendahuluannya ya seperti umum lah ya, biasanya kita berdoa, kemudian absen, biasa ada absen Pak. Kenapa Pak? Ngecek absen biasanya Pak, berdoa. Iya, boleh. Itu kan tinggal dimasukin aja ya. Iya, betul. Tambahin situ ya. Di situ juga biasanya kita apa ini ya istilahnya, kita nyapa terus semantik ya. Biasanya kita juga ini ya, menyampaikan atau mengingatkan kembali kembali pembelajaran sebelumnya. Nah, ini untuk di pendahuluan. Kemudian kita tinggal isi untuk berapa menit sih pelaksanaannya nanti, 10 menit. Nah, kemudian baru masuk di kegiatan inti. Nah, ini yang mainnya menurut saya tadi, yang menurut saya kalau kita itu harus download di internet itu rugi banget. Kenapa? Karena kita nggak bisa explore kemampuan kita nanti mau ngapain sih sama anak-anak gitu Pak. Kalau kita misalkan ngambil di internet, wah kita kan kayak robot nih. Habis ini siswa disuruh ini, gurunya seperti ini. Habis ini siswa disuruh ini, gurunya seperti ini. Nah, kalau ini kita bisa berbicara seolah-olah kita pengen emang ini yang mau kita lakukan gitu loh. Setelah guru ngajak siswa saling berkenalan, nah nanti langkah selanjutnya apa? Oh, guru menunjukkan cara berkenalan. Ini saya ambil contoh nih, kelas 1 yang awal-awal ya Pak ya. Jangan ini gampang-gampang aja gitu kita ambil contohnya. Nah, nanti teman-teman ya tinggal isi, disesuaikan sama kegiatan inti yang mau dipakai masing-masing teman-teman gitu. Disesuaikan sama KIKD-nya yang ingin diajarkan di pertemuan tersebut. Nah, misalkan ini kegiatan intinya saya ada 10 langkah misalkan nih Pak Anton. Saya coba ya, ini ada 10 langkah. Tadi sudah saya isi ya, biar untuk mempermudah dan lebih cepat aja. Nah, nanti saya kasih waktu nih, 10 langkah ini nanti akan selesai dalam waktu berapa menit. Ini misalkan 100 menit atau berapa kali pertemuan gitu. Nah, nanti tinggal kita kasih aja waktunya. Nah, kemudian di bagian akhir ini ada penutup. Kegiatan ini penutupnya paling ada 2 atau 3 lah, selesai. Nah, next di yang terakhir nih assessment. Nah, di sini untuk penilaian sebenarnya nggak perlu didetailkan
rubriknya, karena ini cukup aja kita nanti penilaian sikapnya kita mau pakai apa, jurnal sama observasi atau apa yang lain tinggal kita pilih. Untuk penilaian pengetahuannya mau pakai apa juga tinggal pilih. Jadi nggak perlu didetailkan, nanti detailnya ada di lampiran saja, dan itu biasanya kan kita sudah punya pakemnya ya, yang nggak mungkin berubah-ubah untuk penilaian kita gitu. Jadi nggak ribet lah, ini tinggal kita pilih aja, karena kan ini hanya untuk pengen tunjukkan aja kan, nanti penilaiannya pakai apa. Nah kalau udah langsung aja kita submit nih Pak. Nah, ini prosesnya. Jadi, kalau misalkan kita udah buat Google Form seperti ini, Pak Anton, ini nanti akan memudahkan sekali kita ketika kita membuat RPP. Nah, tugas kita sebagai guru setelah submit nih ngapain? Nah, setelah kita submit kan tentunya dia akan masuk ke responnya nih, ke respon yang sudah kita isi tadi. Nah, kita tinggal cek, nah di sini oke sudah masuk, berarti langkah selanjutnya, seperti yang di presentasi saya tadi, habis form menuju apa? Menuju ke Google Sheet-nya. Nah, Google Sheet-nya ini sudah kita cek. Nah, ini sudah siap nih. Yang kita submit tadi sudah masuk di sini. Datanya sudah lengkap. Nah, kita udah punya data untuk RPP kita. Nah, sekarang tugas kita, teman-teman kan tentunya sudah tahu ya format RPP yang secara umum kan udah yang seperti ini nih. Nanti jadinya saya ingin format RPP-nya itu seperti ini Pak Anton. Jadi yang saya buat tadi supaya lebih memudahkan saya, nggak ribet-ribet, saya hanya tinggal ngisi form saja, kemudian nanti RPP-nya udah harus jadi seperti ini, contohnya seperti ini. Nah maka kita buat dulu nih di Google Doc untuk tempat menampilkannya istilahnya. Jadi dari kita nanti akan ambil dari menggunakan AutoCAD. Nah tapi di AutoCAD ini butuh formatnya. Nanti mau dibuat apa sih? Seperti apa dimunculkannya? Nah, formatnya nanti saya ingin munculnya seperti ini. Yang sudah saya isi tadi, ini identitas sekolah nanti muncul di sini Pak Anton. Oh, yang tadi ini dari pembelajarannya. Ini dari form ya, tadi kita siapinnya ya Pak ya, kita siapin nanti tampilannya kayak gimana gitu ya? Iya betul. Jadi form tadi kan kita pengen nih. Nah kita udah ngisi form nih sebagai guru. Terus kita pengen tampilan RPP-nya seperti apa? Nah kalau yang umum memang udah seperti ini. Ada identitas di atas, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada penilaian, tanda tangan kita sebagai guru dan kepala sekolah. Udah cukup gini aja nih. Ini RPP 1 lembar kita akhirnya nanti seperti ini. Nah, cuma kan daripada kita manual ngisinya, Pak Anton, nggak smart banget kan ya kalau kita ngisi manual. Bayangin kita harus nama satuan pendidikan, ketik SD Anak Saleh. Ntar nyampe kegiatan inti, aduh ngapain ya? Udah pusing lagi ya. Berat lagi nih, tapi kalau dibantu pakai tadi kan lebih enak, lebih simpel gitu. Lebih mempercepat kinerja kita juga. Nah, setelah kita siapkan format yang nanti mau menampilkan RPP-nya, nah kita nanti mengkolaborasikan ke Google Sheet-nya ini saja. Nah, di Google Sheet ini saya akan coba praktekkan bagaimana yang ada di sini tadi. Kita akan coba istilahnya langsung nanti kita ambil supaya dia masuk ke sana tadi nih, ke tempatnya saya download dulu contohnya supaya gampang, nanti di create sini. Jadi teman-teman di sheet itu ada namanya ekstensi AutoCAD. Nah coba nih Pak Anton nih AutoCAD. Pernah Pak, nah cuman kayaknya ada, kalau misalnya nih Pak saya belum pernah coba, itu gimana ya Pak nambahin di, apa itu bilangnya apa tadi Pak, add-on atau alat atau apa tadi Iya, Pak? add-on, ada di ekstensi atau add-on. Nah selama ini tuh kita tahunya AutoCAD itu seringnya cuma dibuat sertifikat doang ya Pak ya? Ya betul, Biasanya paling sering Pak. Kalau ada pelatihan atau webinar tuh kan paling cepat udah buat buat ini dari ini aja, dari AutoCAD gitu kan. Nah, ternyata kalau kita mau kreatif nih ya, ini bisa kita manfaatkan juga untuk penilaian loh, tidak hanya untuk ini, untuk penilaian, nah salah satunya untuk buat RPP ini nih. Nah ini nanti saya contohkan ya Pak demonya tentang bagaimana cara membuat AutoCAD-nya. Cuma di sini saya pengen nunjukkan aja setelah kita buat, contohnya saya delete dulu aja ya, biar nanti kita buatnya dari awal, biar nanti kalau Pak Anton nih penasaran nanti gimana bisa langsung tanya-tanya ya. Ini saya delete dulu. Nah ini saya mau buat job baru deh. Dari data yang sudah saya inikan tadi, saya ingin buat format RPP ya, yang tinggal dipanggil aja nih. Oke, format RPP 1. Jadi teman-teman tinggal kalau udah dari sini tadi perjalanannya, dari hasil jawaban tadi sebagai guru ya,
kita tinggal buat aja nih, lihat jawaban di spreadsheet ini kan, tinggal buat baru. Nah, nanti kan muncul seperti ini ya. Ini kan hasil jawabannya tadi. Saya cancel dulu ya. Nah, hasil Ini di jawabannya form tadi. respon, berarti kita bikin autocrate-nya di form respon ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kan after kita isi tadi ya, setelah kita isi kan nanti kita langsung buat responnya kan Pak? Iya. Nah, responnya kan setelah di form respon itu kan pasti kebuka nih. Nah, setelah kebuka seperti ini, nah ini kan udah kebuka kita. Bentar, ini saya ini kan. Oke, saya delete dulu biar nggak bingung. Awalnya ini kan cuman seperti ini aja, nggak ada apa namanya, nggak ada hasilnya ini, hasil kita ngisi di form tadi kan. Kalau form responnya kan seperti ini Pak. Iya, jawaban-jawaban kita aja ya. Benar-benar masih polos ya ini ya, belum kita apa-apakan. Nah, sekarang kita coba manfaatkan salah satu kelebihan Google Workspace juga melalui add-on-nya ini atau ekstensinya itu AutoCrate. Nah, jadi kita benar-benar mengkoneksikan beberapa platform, mulai dari tadi form, kemudian kita koneksikan dengan Google Word, kemudian dengan Google Doc, kemudian kita koneksikan lagi dengan Sheet. Nah, sekarang di Sheet ini kita pakai bantuan di ekstensinya, ada add-on namanya AutoCrate, yang biasanya sih kalau kita kenalnya sih hanya untuk buat sertifikat. Nah, hari ini kita akan coba untuk buat RPP nih, atau mungkin juga buat penilaian. Nah, kita coba ya. Oke, ini saya edit yang tadi sudah saya buat judulnya. Kemudian, nah, saya next Pak ya, saya kasih judul. Nah, kemudian saya pilih format RPP yang sesuai ingin saya ingin pakai tadi. Nah, ini kan sudah saya kasih nama format RPP 1 ya misalkan. Nah, ini sudah saya ambil dari draft, saya pakai format RPP 1 yang ini tadi Pak. Nah, ini kan judulnya format RPP 1 yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian saya tinggal next saja. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal cek saja apakah yang di sini sudah benar semua dengan sama dengan yang seperti di sini. Dan ini automatically, Pak. Ya kan dia langsung tuh. Nanti kalau misalkan ada centangnya kuning atau merah, nah berarti ada kesalahan penulisan. Nanti tinggal kita edit aja yang di sini. Sangat gampang sekali gitu. Jadi kalau di sini udah nggak ada masalah, udah benar semuanya, udah sesuai. Jadi nanti yang keterampilan juga diisi di hasil yang keterampilan, kita tinggal next saja. Nah, kemudian kita kasih nama nih, biar nanti ketika kita share, atau kita cari, itu RPP-nya udah jelas. Misalkan RPP kelas 1, tema 1, subtema 1, PB ke 1 misalkan. Nah, ini pilihannya nanti terserah nih. Bisa Google Doc, bisa PDF. Kalau saya sih PDF aja karena kan udah nggak mungkin diedit lagi. Kemudian tinggal next. Nah, ini di langkah selanjutnya, langkah kelima ini kita pilih tempat drive yang akan kita simpan RPP kita ini Pak Anton. Nah, secara tadi makanya ada di inovasinya tadi kan jejak digitalnya nggak mungkin hilang. Karena apa? Kita langsung udah buatin folder di sana. Jadi nanti semua RPP kita akan terkumpul di sini. Jadi kalau misalnya kita mau cari, nggak seperti saya tadi kebingungan, waduh nyimpen di mana ya gitu. Nah, sekarang udah enak nih kita udah buatkan. Next, ini dilanjut aja di nomor 6, langkah 6 sama langkah 7 di next saja. Nah, ini yang terpenting di langkah 8 nih. Supaya kita ini nggak terus-terusan ditagih oleh Pak Anton selaku kepala sekolah nih. Nah, saya di sini langsung kirimkan RPP yang saya buat dari Google Form tadi, saya ingin langsung terkirim ke emailnya Pak Anton supaya langsung bisa dicek kalau saya udah ngerjain RPP Pak untuk hari ini. Dan selain terkirim ke emailnya Pak Anton, itu juga sudah sudah juga tersimpan di drive saya. Nah, ini kelebihannya Pak Anton yang mungkin satu kerja tapi sudah langsung kita dapat dua benefit gitu. Satu benefitnya kita juga sebagai report ke Pak Anton bahwa saya sudah ngerjakan RPP. Satu lagi itu tersimpan di drive kita. Dan tersimpan rapi ya Pak? Jadi lebih mempercepat juga kinerja kita. Kita next. Nah, di bagian akhir ini saya sarankan teman-teman memilih untuk triggernya dipilih yes. Kenapa? Karena nanti setelah teman-teman kan ini baru mengisi untuk satu respon di satu hari ini aja ya. Kemudian untuk next-nya kan pasti teman-teman ngisi lagi. Mau buat RPP untuk hari kedua, misalkan untuk besoknya, kan berarti ngisi lagi kan. Nah, kalau di sini kita tekan yes, maka nanti dia akan running otomatis tanpa perlu kita melakukan run di AutoCrate-nya lagi, Pak Anton. Nah, ini kelebihannya. Jadi tinggal kita tekan yes gitu ya, kita klik save, maka ini sudah jadi untuk format kita tinggal create saja. Nah, dengan yang langkah terakhir tadi tujuannya apa?
ketika nanti kita sudah jalankan seperti ini, nah ini sudah proses menjalankan, maka ketika kita isi ulang di mana tadi di format RPP tadi yang Google Form tadi, kita udah nggak perlu create lagi seperti ini Pak, nggak perlu create dari awal lagi, dan itu udah otomatis. Udah otomatis gitu ya Pak Andreas ya? Pak Andreas? Oke, ya Bapak Ibu, mungkin saya sedikit memberikan gambaran gitu ya Bapak Ibu, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang baru bergabung. Jadi untuk topik hari ini kita belajar tentang membuat RPP nih Bapak Ibu, sesuatu yang boleh dibilang menjadi momok yang menakutkan kali kalau boleh gitu ya buat Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena seringkali waktu kita habis buat admin ya Bapak Ibu, habis buat admin. Nah hari ini nih Pak Andreas sharing gitu Bapak Ibu, gimana nih biar kita lebih efektif dan efisien membuat admin. Sehingga waktu kita sebagai pendidik, waktu kita sebagai guru tuh nggak habis gitu buat administrasi, tapi kita lebih banyak pakai buat memperhatikan siswa gitu. Untuk waktu-waktu kita bersama-sama dengan siswa, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka, entah itu sifatnya psikologika, entah itu sifatnya mereka mungkin butuh curhat, butuh sharing. Jadi kehadiran kita lebih dirasakan gitu ya, bukan habis kita sebagai guru buat jadi pembuat admin gitu, karena kita guru bukan administrator Bapak Ibu, tapi kita guru itu pendidik gitu ya, untuk mendidik anak-anak kita bisa berbagi hidup dengan anak-anak. Sekarang ini diajarin nih tadi dari Pak Andreas, biasanya kan kita kalau bikin RPP itu langsung ketik gitu ya Bapak Ibu, entah mungkin Bapak Ibu pakai Google Docs kah, atau Bapak Ibu mungkin pakai Microsoft Word gitu ya, Bapak Ibu ketik dan segala macam gitu ya. Nah, tadi nih Pak Andreas ngasih lihat nih, kayaknya kita bisa deh efektifin kerja ini gitu dengan cara pakai Google Form itu untuk formatnya, lalu kita siapkan template-nya di Google Doc, lalu kita pakai AutoCAD, itu langsung otomatis jadi Bapak Ibu. Jadi kita tinggal isi form, lalu file PDF dari RPP kita akan tersimpan otomatis di drive kita, dan kita mau kirim ke siapapun, misalnya kita kirim ke kepala sekolah kah, atau kita kirim ke wakil kurikulum kah, itu otomatis masuk Bapak Ibu gitu, dengan kita pakai salah satu fitur add-on yang ada di Google Sheet gitu ya, Google Sheet yang merupakan file respon dari Google Doc yang kita isi, itu langsung otomatis masuk gitu Bapak Ibu. Gitu. Jadi luar biasa sih tadi yang udah Pak Andreas sharingkan gitu ya. Oke, selamat datang kembali Pak Andreas gitu ya. Tadi waduh, ini kendalanya kita nih kalau udah online tuh tiba-tiba mati lampu nih Pak nih. Okay, aduh, nggak ada pemberitahuan tiba-tiba nih PLN-nya lagi langsung tiba-tiba, aduh. Sorry okay. Ya Pak, maaf. Berarti kalau sekilas nih Pak, benar nggak nih Pak bayangan saya, nyamain persepsi nih, berarti Google Form itu adalah wadah untuk kita ngisi nih RPP kita. Itu tempat kita ngisi. Lalu dari Google Form kan biasa kita dapat file respon berupa Google Sheet, gitu ya. Nah di Google Sheet ini kita olah pakai AutoCAD, gitu ya. Nah untuk supaya supaya otomatis gitu kan Pak, masuk ke drive kita, masuk ke drive yang kita mau kirim, misalnya entah itu ke kurikulum atau ke kepala sekolah. Nah, tapi kayaknya kita perlu siapin template-nya ya Pak di Google Doc ya, karena itu yang dibutuhin sama template-nya ya. Yes, ya. Nah, template-nya itu kan, kalau ini kan template standar nih ya Pak ya, ini kan template standar. Nah, template standarnya memang seperti ini. Jadi, udah masuk ya di emailnya Pak Anton ya? Sudah masuk Pak, luar biasa. Nah, jadi kan gini nih, sekarang ini jadi lebih kita memudahkan kita kalau kita mau buat RPP dengan adanya, kalau kita bisa kolaborasikan antara Google Form tadi, Google Doc, sama Google Sheet-nya ini tadi, dengan bantuan AutoCAD tadi ya. Nah, artinya kita udah nggak perlu lama-lama dan nggak perlu ribet-ribet lagi. Bahkan biasanya nih Pak Anton ya, kadang kalau saya udah nggak sempat malam buat RPP nih Pak Anton, paginya saya berangkat sekolahnya naik Gojek Pak Anton, nggak bawa motor. Kelebihannya Pak Anton, saat di Gojek saya isi tuh Google Form-nya. Nggak perlu buka laptop berarti ya Pak ya? Bisa buka laptop, karena kan dari HP bisa. Ya? Saya isi dari HP saya, kemudian
saya nyampe di sekolah udah tersubmit. Nah, kepala sekolah pagi nemuin saya, kok belum ngumpulin RPP? Oh, Bapak belum email. Sok-sokan ya, padahal emang kita barusan ngisi aja. Tapi ini saya pikir sangat membantu sekali buat kita. Jadi nggak perlulah ada laptop, nggak perlu ada komputer, kita ngerjain RPP dari HP pun kita, dari smartphone kita ini bisa kita manfaatkan. Nah, ini benar. Jadi fungsinya smartphone itu benar-benar terpakai sekarang gitu kan Pak, untuk kerja banget, daripada kita harus mengandalkan yang lain gitu kan. Nah ini prosesnya. Nah jadi kalau bisa dibilang sih menurut saya dengan cara seperti ini sangat membantu saya sekali nih Pak Anton ya, sebagai seorang guru untuk menyiapkan RPP. Dan tentunya Pak Anton yang ada di sini, langkah-langkah pembelajaran ini pastinya sesuai yang ada dalam hati saya dan yang pasti saya lakukan bersama anak-anak. Itu bedanya. Tapi kalau kita download yang di sana luaran sana, ya itu tadi sih permasalahannya, belum tentu sesuai banget dengan passion kita ya, belum tentu banget kita bisa ngajar seperti itu. Kalaupun kita maksain ngajar yang pakai RPP yang kita download, akhirnya yang terjadi apa? Kita kayak robot kan. Kita benar-benar kayak robot yang ditata harus ngajar seperti ini dan anak-anak harus mengikuti seperti ini. Gitu Pak Anton kurang lebihnya. Berarti Pak berarti kita cuma ngisi Google Form aja, lalu jadinya kayak gini tadi ya Pak ya? Udah langsung benar. Jadi kita kalau di kita sih awalnya memang agak ribet ya buatnya tadi ya. Tapi kalau template-nya ini udah jadi, ya kita udah nggak perlu lagi ini, udah nggak perlu lagi buat ini. Ini template satu kali template untuk semuanya sih. Nah, saya juga bisa. Cuman kan di RPP tadi kan kita bebas mengembangkan RPP kan ya. Nah, inovatifnya tuh di sini Pak. Kita juga bisa. Nah, ini Pak Anton, saya kalau misalkan RPP yang saya kembangkan sekarang seperti ini, jadi biar nggak bosenin gitu ya. Kalau udah jadinya itu seperti ini Pak, prosesnya sama seperti yang tadi, tapi ketika kita udah jadi, nah jadinya seperti ini Pak Anton, kan lebih enak nih dilihatnya dari yang berbeda ya berarti ya Pak ya. Dengan cara yang berbeda, dengan cara yang sama, tapi template-nya berbeda, kita bisa kolaborasikan yang akhirnya RPP kita nggak kaku-kaku banget seperti tampilan yang pertama ini tadi kan. Nah ini kan cuma gini aja ya. Nah kalau sekarang kita bisa punya tampilan RPP yang ya eye-catching lah, dengan pemanfaatan Google Doc, Google Sheet, kemudian sama Google Form. Dan setelah ini berarti kelanjutannya yang kita save apa? Ya cuma Google Form aja. Kita tinggal kerja dari Google Form aja. Setiap hari-harian kita ketemunya sama Google Form, nanti RPP udah ke-save otomatis nih di sini. Nah, ini dia saya tunjukkan. Nah, ini saya udah buat 3 RPP nih barusan pagi ini tadi kan. Nah, udah tersimpan di sini dengan nanti judul beda-beda, misalkan RPP tema 1 kelas 1, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Dan itu mau buat RPP udah nggak perlu ribet seperti 5 masalah besar tadi ya Pak Anton. Terutama masalah waktu. Gitu Pak Anton untuk sharing hari ini. Gimana? Oke Pak, berarti memang untuk kita ngerjain ini sangat terbantu sekali ya. Biasa kan kita harus buka laptop, lalu berhadapan dengan teks gitu ya, berhadapan dengan Google Docs, kita buka gitu, kita ketik-ketik. Sementara ini kalau Google Form kan sangat mudah sekali ya, kita nggak harus buka laptop gitu ya, kita isi sambil lagi di jalan gitu, atau mungkin kita lagi sambil ngerjain sesuatu terus kepikiran, silakan tinggal ambil laptop lalu isi gitu ya. Kayaknya besok saya bisa deh ngajarin ini. Saya besok bisa. Jadi ini ya bahasa mudanya membuat RPP semudah mengisi survei gitu ya. betul Pak gitu ya. Jadi simple itu ya gitu. Nah berarti memang Pak benar gak nih? Apakah untuk langkah paling besar atau langkah paling berat memang di awal ya, bikin template dan bikin formnya ya Pak? Karena setelah itu mestinya akan kerja ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau untuk template sih nanti mungkin yang kita praktekkan atau kita demokan hari ini bisa kita share ya kalau ke audiens gitu ya. Jadi tinggal nanti diedit saja sendiri sama teman-teman, disesuaikan sama di sekolahnya masing-masing gitu ya. Kan kita tadi seperti yang disampaikan di video itu kan kita ini educator yang suka berbagi kan ya. Ya, betul Pak. Ya. Jadi kita bagikan aja kepada audiens nih biar enak nanti ya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Jadi teman-teman nggak perlu create dari awal gitu loh Pak ya. Ya betul Pak. Terima kasih banyak ya Pak itu luar biasa sih, saya butuh banget nih Pak gitu untuk bikin kayak gini gitu ya. Jadi Pak Andreas sudah bikin template-nya ya gitu. Nanti tinggal kita menyesuaikan sesuai dengan konteks sekolah masing-masing ya. Oke nih Pak Andreas. Nah satu pertanyaan dari saya nih Pak gitu, atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain gitu ya, nanti saya sambil lihat di chat. Pak Andreas, tadi di awal tuh di Google Form ada ada
masukin email. Nah, itu fungsi email itu tuh buat apa ya Pak yang di awal tadi? Apakah itu email kita yang mengisi atau email kepala sekolah tuh Pak yang nanti akan Ya, kita kirim atau apa tuh Pak? oke. Di sini udah saya kasih keterangan sih Pak. Hmm. Diisi email kepala sekolah atau wakakurikulum, tempat submit kurikulum itu di mana. Nah, jadi Oh. tujuannya seperti itu tadi. Eh, sebagai report ke kepala sekolah kita kalau kita udah nyerahin email nih, sudah nyerahin Hmm. RPP kita gitu. Dan RPP kita kan bakalan masuk, selain masuk ke kepala sekolah sebagai report bahwa kita udah ngerjakan, kita juga udah punya di drive kita. Nah, email ini diisi email kepala sekolah tempat kita mau itu tadi, mau ngirimin kemana sih gitu loh. Hmm. Kalau mau ke email pribadi kita juga nggak ada masalah sebenarnya Pak Anton ya. Tapi kan kita pengennya, butuhnya kan biar kita nggak ditagih-tagih nih sama Pak Anton nih, kepala sekolah nih. Wah, udah kirim aja ke Pak Anton kan biar enak gitu ya. Oke. Gitu kan. Satu lagi nih Pak dari Bu Irma nih Pak, ada pertanyaan nih. Sebentar. Apakah template-nya itu cuman bisa di Google Docs atau bisa di yang lain Pak? Gitu misalnya di Google Slide kah? Atau di apa di file di bentuk format yang lain, atau cuma bisa di Google Doc aja ya Pak untuk template-nya? Ya, kalau template itu sebenarnya bisa bebas dari mana aja ya. Dari slide juga bisa sebenarnya. Cuman kan kalau dari slide itu kan ya cukup ribet gitu ya. Karena kan kita kan arahnya pengen buat RPP itu kan biasanya kan di Google Doc terus kemudian kita PDF-kan kan. Sebenarnya untuk template kalau yang diambil dari Google Slide pun juga bisa. Seperti kalau kita biasanya create apa ya teman-teman tuh create sertifikat itu kan biasanya Ya. buat desainnya kan dari Google Slide gitu Pak Anton. Dan itu artinya Ya, bisa betul. dari tidak hanya dari Google Doc aja, dari mana aja sebenarnya bisa. Cuman dari JPEG pun kayaknya bisa sih, pernah sih kan tinggal JPEG-nya tuh nanti ditambahin edit yang seperti ini tadi ya. Itu dan enaknya di sini Pak Anton yang nggak perlu kode-kode ya pakai AutoCAD ini. Cukup kurung buka, kurung tutup nih, double kurung buka, double kurung tutup aja itu langsung bisa dipanggil. Nih saya sangat-sangat apa ya appreciate sekali sama Google Workspace ini yang bisa mengkoneksikan antara Doc dengan AutoCAD ini. Ternyata hanya pakai kode gini aja itu sudah bisa langsung manggil loh Pak Anton. Bayangkan kalau kita misalkan dulu itu harus apa ya, pakai coding gitu kan Pak Anton ya kalau mau manggil-manggil. Sekarang tuh simple banget nih, tinggal kurung buka sama kurung tutup gini aja, ini udah langsung otomatis manggil seperti ini kan. Loh, keren banget kan gitu loh. Maksudnya loh, dia otomatis langsung bisa manggil nama sekolah, manggil apa tadi langkah-langkahnya, dannya dengan kita cuma ngetikkan, nah seperti ini aja, dikasih kurung buka sama kurung tutup. Wah, keren banget menurut saya ini. Jadi sangat terbantu sekali lah dan smart banget lah pokoknya, nggak kerja keras nih pokoknya. Betul Pak. Jadi mudah sekali ya. Pak, mohon maaf nih Pak, itu kurung apa namanya kurung buka kurung tutup atau tanda lebih besar lebih kecil ya Pak? Apa sih dibilangnya tuh? Iya ya, ini kayaknya tanda lebih besar lebih kecil ya ini ya Iya, istilahnya. saya nggak apa istilahnya Kalau itu apa nih Pak? istilah ininya sih saya kurang paham, tapi ini kayaknya kalau saya sih pakainya ini tanda lebih besar sama lebih kecil itu ya, yang Kalau kalau yang di kalau di keyboard berarti yang di atas apa? Mungkin di atas koma atau titik ya Pak? Benar ya? betul di atas koma Oh, sama oke. titik itu, benar. Oke, Jadi berarti pakai itu ya, bukan iya pakai benar. apa? Bukan pakai kurung, Kalau bukan. bukan pakai kurung ya. Oke, Bukan. lalu Kita satu lagi nih Pak. Tadi tuh ada dari tadi kita ngomong tentang AutoCAD gitu ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan singkat Pak tentang gimana sih cara dapetin AutoCAD? Kalau saya belum ada AutoCAD nih Pak di sheet-nya Pak. Oke, Gitu. nah sebenarnya mudah sekali kalau Bapak Ibu biasanya pakai Google Workspace itu kayaknya udah nggak perlu ini ya, nggak perlu ditambahkan karena biasanya itu dia sudah otomatis ada di situ gitu. Nah jadi Oke. di menu ekstensi atau add-on-nya itu sudah biasanya udah tersedia secara langsung gitu. Jadi kita nggak perlu nambahkan di sini. Nah ini dia. Ini saya kan pakai apa namanya? Akun sekolah juga akun ini kan, nah ini sudah muncul sebenarnya. Tapi kalaupun tidak ada, teman-teman bisa nambahkan pakai sini di menu ekstensi atau add-on ini tinggal klik saja, klik tambahkan add-on. Nah ini dapatkan add-on. Nah nanti ada muncul apa namanya bar baru gitu. Nah tinggal klik aja nih. Nanti di searchingnya cari aja auto. Nah, nanti tinggal muncul. Nah ini sudah muncul, tinggal dipasang aja. Gitu. Sangat mudah sekali nih Pak Anton, ini sangat membantu sekali. Selain add-on yang lain ya, ini kita baru manfaatin add-onnya AutoCAD aja nih dari Google Workspace. Saya yakin nih
di Pak Anton kan udah diinstal ribuan add-on nih yang di sini nih. Oke, wah luar biasa sekali. Terima kasih banyak nih Pak Andreas buat apa Sama-sama Pak namanya berbaginya Anton. gitu ya terkait bagaimana kita bikin RPP nggak pakai Google Docs Bapak Ibu, kita langsung pakai Google Form saja gitu ya, luar biasa sangat mudah sekali dan itu langsung masuk Bapak Ibu hasil apa namanya RPP kita dalam bentuk PDF masuk ke drive kita dan bahkan bisa langsung otomatis kita kirim ke pihak berwenang gitu ya, bukan kepolisian ya Bapak Ibu, tapi pihak berwenangnya yaitu adalah ke kepala sekolah kah atau ke wakakur yang memang punya wewenang untuk melihat RPP kita gitu, atau mungkin ke koordinator bidang studi kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu ada koordinator bidang studi ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Andreas. Nanti tinggal kita Sama-sama Pak berbagi Anton. terkait apa namanya template-nya tadi ya Pak, Google Form, Google Docs dan Google Docs-nya gitu ya, untuk nanti mungkin teman-teman yang lain bisa sesuaikan nih dengan kondisi sekolah masing-masing. Seperti itu. Iya, itu Bapak Ibu kegiatan kita hari ini gitu ya. Saya sambil cek-cek apakah ada pertanyaan. Oke, sudah ya. Sekian Bapak Ibu ke pertemuan kita hari ini di kegiatan GEG Event Epic ini gitu ya. Untuk kita bisa sama-sama berbagi, berkolaborasi. Saya kembali mengundang Bapak Ibu gitu ya untuk bergabung dengan GEG di mana Bapak Ibu berada gitu ya. Lalu saya mengundang juga Bapak Ibu untuk ikut nih kegiatan-kegiatan GEG yang lain. Jadi nggak cuma ada GEG seperti ini Bapak Ibu, tapi ada banyak event lagi yang dilakukan. Nanti kalau ada informasi silakan Bapak Ibu join karena kita bisa belajar banyak di situ. Bahkan nggak cuma kita yang belajar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk berbagi kayak Pak Andreas, kita mungkin Bapak Ibu punya best practice-nya bisa di-sharingkan. Silakan Bapak Ibu kontak ke GEG terdekat, asik GEG terdekat gitu ya, untuk kita sama-sama belajar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita ada komunitas Google Educator Group untuk kita sama-sama berbagi dan berkolaborasi. Silakan Bapak Ibu bergabung di sana dan ikutin. Kita juga ada channel YouTube-nya Bapak Ibu. Silakan cari aja di YouTube gitu ya, ada media sosial juga. Silakan Bapak Ibu searching. Nanti ada semua untuk Bapak Ibu bisa update nih terkait pembelajaran atau update proses pembelajaran yang terbaru terkait pemanfaatan Google Workspace for Education Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Pak Andreas gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.